Apa itu reproduksi dan tujuan reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu yang baru. Sedangkan tujuan reproduksi adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Dalam sistem reproduksi, pasti menentukan sel-sel gamet yang baru, jadi kita harus melakukan pembelahan sel, penggandaan sel sehingga menghasilkan sel gamet yang baru. Pembelahan sel ada dua macam. Bisa dilihat bahwa mitosis dan juga meiosis itu sangat berbeda, yang dimana mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan meiosis itu terjadi pada sel penghasil gamet. Seperti testis menghasilkan sperma dan ovarium menghasilkan ovum. Sel anak yang dihasilkan mitosis itu identik dengan sel induknya, sama-sama memiliki diploid atau dua end. Sedangkan sel anak yang dihasilkan oleh meiosis itu kromosomnya hanya setengah dari sel induk, jadi sel anak hapus. Nah, bisa dilihat bahwa pembelahan mitosis itu hanya satu tahap, sehingga sel anak yang dihasilkan itu hanya dua. Bisa dilihat tahapan mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan kalau di meiosis itu pembelahannya dua tahap, sehingga sel anak yang dihasilkan ada 4. Jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ini adalah gambaran yang menjelaskan kalau mitosis anaknya 2 dan identik dengan induknya, sedangkan kalau meiosis anaknya 4 dan tidak identik dengan induknya. Selanjutnya proses pembentukan gamet atau gametrogenesis. Gametrogenesis itu dibagi menjadi dua, yaitu oogenesis adalah pembentukan ovum, sedangkan spermatogenesis merupakan pembentukan sel sperma. Nah, bagian ini itu menjelaskan spermatogenesis dan oogenesis mengalami pembelahan, yaitu meiosis 1, meiosis 2, dengan hasil kalau spermatogenesis menghasilkan 4 sperma yang aktif, kalau ovum hanya menghasilkan 1 yang aktif. Selanjutnya mengenai organ reproduksi wanita dan laki-laki. Mari kita bahas organ reproduksi wanita dan juga fungsinya. Di sini ada ovarium, vagina, cervix, rahim, dan tuba fallopi. Di mana ovarium itu adalah penghasil sel telur, ovum, dan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu saluran telur, tempat fertilisasi. Terus selanjutnya ada rahim. Rahim itu tempat pertumbuhan embrio. Nah, terus ini ada cervix. Cervix ini memproduksi lendir atau mukus. Nah, terus ada vagina. Vagina itu alat kopulasi. Nah, jadi saat kopulasi, ovum dilepas menuju tuba fallopi, tempat fertilisasi, dan ketika zigot terbentuk akan menuju rahim, tempat pertumbuhan embrio. Nah, cervix ini nanti akan membentuk sperma dari vagina untuk menuju rahim saat proses seksual. Selanjutnya ada organ reproduksi pada pria, yang di sini ada penis, uretra, testis, epididymis, fascicula seminalis, dan vas deferens. Nah, testis ini fungsinya untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis ini fungsinya untuk mematangkan sperma, sedangkan vas deferens ini fungsinya itu saluran sperma. Dan fascicula seminalis ini adalah kandung sperma. Uretra adalah saluran ejakulasi, sedangkan penis sendiri adalah alat kopulasi, alat untuk memasukkan sperma kepada wanita. Jadi, sperma yang telah dihasilkan oleh testis akan disimpan di epididymis untuk pematangan selama 2 atau 3 hari. Nah, setelah matang, sperma akan dibawa ke vas deferens menuju fascicula seminalis, kantung sperma, sementara sebelum diejakulasi atau pengeluarannya melalui penis. Ini adalah salah satu proses kehamilan atau pembuahan pada wanita, yang dimana masuknya sperma dari vagina menuju tuba fallopi untuk mencari sel telur atau ovum.
bisa dilihat bahwa hanya satu sperma saja yang dapat membuahi sel telur.